Say no korupsi, say no korupsi. Kita generasi muda, say no korupsi. Say no korupsi, say no korupsi. Mulailah sejak diri dari diri sendiri. Korupsi di Indonesia adalah penyakit lama yang tidak pernah sembuh. Segala cara telah ditempuh, mulai dari pengamat, kritikus, aktivis, semuanya telah angkat bicara, bahkan lantang. Namun sayang, sindrom korupsi telah berurat akar dalam sistem pemerintahan. Satu-satunya cara adalah mengurangi titik potensi dan risikonya dengan bermacam pola dan strategi. Di antaranya adalah menciptakan transparansi birokrasi pemerintahan dengan langkah yang nyata dan konkret, agar penyakit yang berbahaya bagi ketahanan negara itu bisa terpantau dan ditanggulangi dengan langkah-langkah preventif. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan jabatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tindakan korupsi juga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain. Di antaranya, memberi atau menerima hadiah atau janji berupa penyuapan. Kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan, dan lain sebagainya. Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan paket bahan pangan penanggulangan pandemi COVID-19. Ciri-ciri korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi diantaranya: pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Selanjutnya yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan ini. Yang keenam, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik ataupun masyarakat umum. Dan yang terakhir, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Nah, lantas hal apa sih yang menyebabkan mereka, para koruptor, melakukan tindakan korupsi? Di antaranya, satu, iman yang tidak kuat, yaitu iman yang lemah. Kemudian yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang keempat, desakan kebutuhan ekonomi. Dan yang kelima, pengaruh lingkungan. KPK telah melakukan pemeriksaan. Pembahasan selanjutnya, dampak melakukan tindak korupsi. Itu dibagi menjadi beberapa bidang dalam kehidupan. Yang pertama, bidang hukum. Dampaknya yaitu: satu, sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum. Yang kedua, hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Yang ketiga, sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan uang. Yang keempat, hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat, terutama rakyat miskin. Dan yang terakhir, peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele. Mengapa? Karena disalahgunakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Kemudian dalam bidang politik, terjadinya ketidakstabilan politik karena rakyat tentunya tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, diabaikannya pembangunan nasional karena penyelenggara negara disibukkan dengan membuat kebijakan populis bukan realistis.
Yang ketiga, lemahnya sikap dan moralitas para penyelenggara negara. Yang keempat, terhambatnya pengembangan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Indonesia. Yang kelima, terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu, yaitu pemerintah pusat ya. Kemudian yang terakhir, daerah dan pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh orang yang berada di lingkungan atau di lingkaran kekuasaan. Yang kedua, rapuhnya dasar ekonomi nasional karena pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan pada kondisi sebenarnya. Yang ketiga, munculnya para pengusaha yang mengandalkan kebijakan pemerintah bukan berdasarkan kemandirian. Yang keempat, munculnya spekulan ekonomi yang menjatuhkan ekonomi secara keseluruhan. Yang kelima, hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang sangat merugikan pengusaha menengah dan kecil. Dan yang terakhir, terjadinya tindakan pencucian uang. Kemudian dalam bidang kehidupan sosial budaya, hilangnya nilai-nilai moral sosial, hilangnya figur pemimpin dan contoh teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkurangnya tindakan menjunjung tinggi hukum, berkurangnya kepedulian dan kesetiakawanan, dan yang terakhir, lunturnya nilai-nilai budaya bangsa. Fenomena korupsi di Indonesia. Yang pertama, pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, itu sudah jelas ya, sering terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan materi dengan mengabaikan kebutuhan rakyat. Awalnya demi kepentingan rakyat, tapi ujung-ujungnya demi kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, partai politik sering inkonsisten. Artinya pendirian dan ideologinya itu sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu. Kemudian yang keempat, lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dui aliansi, yaitu sebagai sektor di bidang politik dan ekonomi bisnis. Dan yang terakhir, kesempatan korupsi itu lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan dan hierarki politik kekuasaan. Nah, lantas bagaimana upaya kita sebagai warga negara Indonesia untuk menghindari bahayanya korupsi? Tentu ada beberapa tindakan. Yang pertama, upaya pencegahan. Di antaranya, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara. Melalui apa? Melalui pendidikan formal gitu ya, informal dan agama. Yang kedua, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab tinggi gitu. Memiliki loyalitas tinggi terhadap masyarakat dan tanggung jawabnya. Lalu menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Selanjutnya, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi. Tentunya harus dibarengi dengan sistem kontrol yang efisien. Dan yang terakhir, para pegawai diusahakan mendapatkan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan di masa tua.